manusia yang punya karakter keras seperti batu isi kepalanya. Teman. Oh nak, yulang tuh semayang lalai, tak aja kan. Dengan cara yang lembut, tak masuk. Jangan baju dijulai, tuan. Inilah cok dah gampang musibah. Baju joget-joget datang tujuh kerajonin, mangalati aja. Tapi mahda aja baru. Kare hatinya. Kapalnya kare, tetap tidak berubah kepada jalannya benar. Inilah karakter manusia-manusia yang sama seperti batu. Inilah yang nanti menjadi bahan bakar api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kembali kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, nikmat iman, dan berbagai macam nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama hadir di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada subuh ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang melipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada subuh ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam ini apa? Pesan utamanya adalah masuk surga bersama sekeluarga. Jadi ayah, ibu, anak-anak, satu keluarga itu pesannya jauh dari api neraka. Itulah orang beriman. Dipanggil, terutama kita ibu dan bapak, nih kita bapak-bapak sebagai pimpinan keluarga ini, sebagai ayah, itu harus menjaga diri dari siksaan api neraka. Harus mengerjakan semua amalan-amalan yang membawa dia terjauh dari neraka. Berarti masuk surga, dan harus ditinggalkan semua amalan yang bisa membawa dia terjerumus ke neraka.
Setelah berhasil dirinya atau kita ini sebagai pimpinan keluarga bapak-bapak, kita harus ajak juga anak, istri, keluarga semua itu juga harus beramal yang bisa membebaskan dia dari api neraka. Inilah pesannya, Bapak. Jadi satu keluarga bertakwa kepada Allah. Itu kok dapat. Walaupun kadang-kadang ada ayahnya taat atau suami istrinya kurang taat beribadah. Sebaliknya ada istrinya yang taat pada Allah, suaminya masih lalai beribadah kepada Allah. Atau ayah amaknya orang yang taat, tapi tiba di anak orang yang lalai beribadah kepada Allah. Dan inilah yang dicontohkan oleh keluarga Ibrahim. Kalau keluarga Ibrahim, apalagi hari Raya Haji lebih kurang 3 hari ke depan itu akan datang Idul Adha. Sering dikaji bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, bagaimana keteladanan keluarga Nabi Ibrahim, kepatuhan keluarga Nabi Ibrahim kepada perintah Allah, bahkan kerelaan dalam sebuah pengorbanan besar anaknya Ismail. Ibrahim taat pada Allah, istrinya Siti Hajar taat pada Allah, anaknya Ismail taat pada Allah. Keluarga yang model, contoh yang perlu kita tiru juga. Tentu sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Nah, mari kita lihat Ibu Bapak ayat ini. Nah, ini sebagai salah satu gambaran Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ini Ibu Bapak adalah surat yang ke-66 dalam Al-Quran. Jadi tidak payah mencari itu. Surat ke-66 ayatnya ayat 60 gitu. Jadi 6 ketiganya. Jadi kajian sebuah ke surat ke-66 ayat 6 ke 6. Kita ulang lagi ayatnya Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah, selamatkanlah anfusakum, dirimu sendiri, wa ahlikum, dan keluargamu, anak istrimu, naro, dari api neraka. Berarti anfusakum, jagalah dirimu. Berarti ibda binafsi. Nah, ini maksudnya apa? Memulai dari diri awak. Berarti jagalah diri kita dulu dari api neraka. Gitu. Ini maksudnya. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dari api neraka. Baik Ibu. Kalau dibakar puntung rokok Ibu, sakit juga Ibu ya. Nah, sakit kita. Api neraka ini adalah api yang sangat besar. Itulah nanti yang akan membakar manusia dan batu nanti di neraka. Kita teruskan dulu Bu, biar nanti lebih mudah. Jadi, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya Pak Ibu? Jadi api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu gitu. Berarti manusia ini nanti menjadi bahan bakar api neraka tentu yang durhaka pada Allah.
Dibakar hidup-hidup, Bu. Bukannya mati, kalau dibakar mati tidak terasa, tetapi azab adalah manusia dibakar, dia merasakan betapa beratnya siksa neraka. Manusia dan batu. Ini ada penafsirannya, Bu. Nah, batu ini maksudnya apa ini? Ya, Pak ya. Nah, di dalam beberapa penafsiran yang saya pahami apa? Setidaknya ada dua makna batu di situ. Nah, ini bahan bakar neraka itu kan manusia dan batu. Berarti manusia itu bercampur aja batu gitu. Makna batu yang pertama di sini apa adalah manusia yang punya karakter keras seperti batu isi kepalanya. Itu makna. Gosip kare itu diberi petunjuk nasihat sama aja bagi. Tetap karehnya, tetap durhaka malah kepada Allah. Oh enak, yulang tuh semayang lalai, tak aja kan. Dengan cara yang lembut, tak masuk. Jangan baju dijulai, tuan. Inilah cok dah gampang musibah. Bajoget-joget datang tujuh kerajonin, mangalati aja. Tapi mahda aja baru. Kalau semayang tiba azan orang pailah lain semayang, itu ya. Tapi manusia-manusia ini tidak mendengarkan. Kare hatinya. Kapalnya kare, tetap tidak berubah kepada jalannya benar. Inilah karakter manusia-manusia yang sama seperti batu. Inilah yang nanti menjadi bahan bakar api neraka. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu beri dia peringatan atau tidak diberi dia peringatan, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah. Dia tetap kolah kareh. Jadi itu makna batu yang pertama. Makna batu yang kedua yang lain adalah manusia ini dibakar dengan bahan bakar yang tidak akan pernah padam. Karena batu itu kalau tak bakar sifatnya lama padamnya gitu. Rumah dari batu kalau tak bakar daripada rumah dari papan tak bakar, Ibu. Nah mana capek mau duanya, Bu? Menyiramnya, Bu. Apa? Dari papan. Istilah satu habis. Tapi kalau bahan bakarnya batu, itu ini gambaran, Bu, ya. Bukan misalnya ini gambarannya, itu sulit dipadamkan. Maka batu ini menjadi bahan bakar. Itulah kadang tahu di dunia namanya bahan bakar dari batu bara. Jauh batu membakar, Bu. Batu bara. Ini sebuah gambaran bahan bakar yang sulit padamnya. Jadi api neraka itu tidak padam, sulit padam, bahkan tidak akan pernah padam-padamnya. Jadi manusia dibakar yang punya karakter keras tadi seperti batu kapalnya itu, dia dibakar dengan bahan bakar yang tidak akan pernah padam-padamnya. Lihat Bapak Ibu? Itu maksudnya. Nah, inilah ikolah yang harus jago diri awak Ibu dan keluarga kita dari jangan sampai nanti dalam hidup ini sampai nanti akhirat kita berpulang kepada Allah, kita juga meninggalkan generasi nanti yang bahan bakar neraka nanti. Nah. Lalu apa? Ini visual gambaran lagi sampai ini berapa? Setelah manusia itu dikatakan bahan bakar neraka adalah manusia dan batu, alaiha malaikatun. Ketahuilah Ibu dan Bapak, di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat. Berarti malaikat di neraka. Penjaganya. Malaikat-malaikat neraka itu memiliki dua sifat. Yang pertama, ghilazun. Yang kasar. Namanya malaikat neraka ya Pak Ibu ya. Tentunya kasar. Ghilazun. Kasar itu kalau disuruh menghukum azab, kata Allah, dia akan mengazab dengan kasar. Tanpa belas kasihan. Namanya saja hukuman. Ghilazun yang kasar, syidadun
yang keras. Kasar, kareh. Nah, jadi kok sifat malaikat penjaga, malaikat yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang mengazab nanti manusia di api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu, di neraka itu ada malaikat yang punya karakter, yang kasar, lagi keras. Berarti kalau ada manusia di dunia yang kasar, kareh, sama aja karakter malaikat penjaga neraka gitu. Ini gambarnya. Nah, lalu la ya'sunallaha. Nah, malaikat yang kasar itu adalah dia tidak durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan. Namanya hari-hari azab, Ibu ya. Azab kata Allah pada malaikat, dia akan mengazab. Jadi dia tetap la ya'sunallah. Namanya malaikat Ibu apa? Dia terus tidak durhaka terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Laksanakan, siap laksanakan. Itulah gambar dunianya. Inilah gambar malaikat kepatuhannya. Apalagi itu nih. Inilah gambaran di dalam neraka. Nah, karena itulah di waktu subuh kita yang singkat ini, nah sebagaimana tadi tujuan, makna dasar ini adalah bagaimana kita ini Ibu apa? Membawa diri kita, mengajak seluruh keluarga kita agar nanti dia melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal yang bisa menjauhkan dia dari siksaan api neraka. Yang pertama dulu, yang pertama dulu Ibu apa? Nah, tentu ini kita. Ku anfusakum, letaknya inilah keluarga itu pondasi dasar yang namanya pemimpin keluarga. Memang dikitulah sadanya Pak. Karena kita pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wahai bapak-bapak yang beriman, wahai ayah-ayah yang beriman, wahai suami-suami yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu dari api neraka. Jadi mari ya, kita baliknya. Karena inilah Ibu Bapak, contoh teladan itu letaknya di mana Ibu? Di pemimpin ayah yang utama. Jadi kalau suami tidak ada lagi Ibu, berarti Ibu lah yang pemimpin di rumah. Jadi contoh teladan. Dan inilah kanak-kanak yang menjadi penyebab satu keluarga itu Ibu Bapak, ada namanya keluarga yang broken, keluarga yang tidak taat pada Allah, karena dia tidak melihat sosok contoh teladan dari kecil. Allah ingin mengajak anak-anak yang soleh-solehah. Ini kita. Dan itu tadi dasar, di antara satu kita sampai tadi, keberhasilan keluarga Ibrahim, karena memang Ibrahim inilah yang duluan melihatkan contoh keteladanan bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Ibrahim bisa mengajak Ismail, mengajak Siti Hajar dan keluarganya itu taat pada Allah, karena memang Ibrahim itu sendiri yang memulai bagaimana dia dari sejarah perjalanan kehidupannya adalah orang-orang yang taat pada Allah. Baca Bu kisah Ibrahim kan? Bagaimana dia dari kecil, kisahnya dia mencari Tuhan. Ayahnya juga yang ahli patung-patung kan? Sampai dia nanti dibakar oleh Raja Namrud, dibakar. Tapi dia mencari jati dirinya bagaimana dia bertuhan yang benar hanyalah kepada Allah Subhanahu. Ketika dia berkeluarga, Ibrahim itu sering atau meminta anak yang soleh. Ibrahim kita sampaikan. Doa yang terlontar di hatinya itu, Rabbi habli minas solihin. Yang minta itu anak yang soleh. Nah kita sampaikan, di antara satu rahasianya adalah bagaimana orang tua ini selalu memanjatkan doa-doanya. Dari sholatnya, doa dari malam tahajudnya, terus mengalami Allah. Rabbi habli minas solihin.
Dalam masalah ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok doa aku jangan sampai ndak ado ke Pak. Dari doa waktu Rabbana hablan. Ya Allah berilah kepada kami min azwajina, jadikanlah keluarga atau anak-anak kami dan istri-istri kami serta keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai generasi yang menjadi penyejuk mata gitu. Sanang wa mencelak parangnya anak gitu. Ini doanya. Sanang karajona elok saja. Dia jauh dari perbuatan yang tidak baik. Inilah qurrata a'yun. Kalau doa yang harus sering terus kita mintakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah kepada kami anak-anak, istri-istri, keturunan generasi yang lain itu qurrataan yang bisa menyenangkan. Qurrata itu kan menyenangkan mata. Jadi paranganya elok sanang wa mancalit. Bukan sebaliknya. Anak-anak yang kadang-kadang membuat sakit panian kepada dia juga. Ya Bapak Ibu. Nah, ini ujian walaupun ada yang Bapak, ini ujian bagi kita. Nah, kita tentu kadang-kadang nih Bapak sama. Kita diuji dengan perilaku anak. Kita pasti sama semua. Ibu punya anak, kamu juga punya anak. Kita diuji kan. Ujian berat. Karena anaknya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus nih kita jaga dia dunia wal akhirat sampai bila menjaganya sampai kematian kita. Tidak boleh bosan-bosan. Lu salah anak waki nilai, tidak boleh bosan bisa surah belajar. Bapak Ibu tidak boleh putus asa mengajak keluarganya untuk ketaatan pada Allah. Dilah panik Ustaz. Lah payah Ustaz. Lah ditunjukkan elok dak jum ada aja. Lah kareh main kadang-kadang main tangan, lah main lapak-lapai, ndak juga. Berhenti Bapak Ibu, ndak boleh berhenti. Karena hidayah ini benar, di konsep hidayah. Kita orang tuaku adalah melakukan sesuatu untuk memancing hidayah. Nah, Allah hanya mengajak, menyuruh kewajiban kita. Tapi persoalan hatinya, apakah hatinya akan taat, akan mau sembahyang, mau puasa, ibu bapak, itu tidak bisa. Kita hanya memancing, menyuruh, mengajak, memberikan dakwah, memberikan nasihat. Tapi persoalan hidayah, apakah dia kembali atau tidak kepada jalan Allah, itu urusannya Allah. Bahkan Nabi pun ibu bapak tidak bisa mengajak keluarganya di jalan yang benar. Jadi nampak kan ya Pak? Yang jelas kita berusaha maksimal, tidak boleh putus asa. Nah, Nabi Lut, ya, itu tidak bisa mengajak istrinya kepada jalan yang benar. Baik. Ada juga yang suaminya itulah Fir'aun. Asia suaminya Fir'aun. Bahkan Nabi Muhammad terhadap kakeknya sendiri juga tidak, atau maksudnya pamannya tidak bisa. Mengajak Abu Lahab itu ya, Muhammad itu kan Nabi. Abu Lahab itu saudara ayahnya itu apanya tuh? Pamannya, kandung. Tidak berhasil. Bukankah Nabi tidak mengajak? Itulah gambar hidayah. Jadi karena itu kita ini tetap berusaha terhadap keluarga kita. Yang penting kita berusaha maksimal. Mari kita ajak terutama dulu. Nah, kita contohkan dari diri kita. Kemudian kita ajak istri keluarga kita. Apa yang penting sekarang, Bu? Dari bagian kita subuh ini, sebagai ayah, sebagai ibu tentunya Ibu Bapak, mari kita jaga, termasuk seluruh anak-anak kita beramal yang baik, dan juga menjaga dia jangan sampai dia melakukan perbuatan dosa.
Yang juga penting Bu, terhadap anak-anak perempuan awak, ya Pak Ibu ya, tolong kanannya taruh untuk menjaga auratnya. Nah, aurat anak gadis jadi padian saja bebas di luar. Contoh Bu, rambutnya, itu nampak yang banyak nih Bu. Pai ke pasar rambutnya nampak, nyolah kadang. Sudah balik, lah tamat SMA, lah kuliah Bu. Tapi ke pasar dia, sebagai wanita yang Islam, yang mukmin, itulah badoso gadang. Berarti, inilah perlu dikanak-kanakan. Nah, apalagi ada pula bapak-bapak, orang rumah yang ke pasar nampak kepala ibu. Itu apa dosanya kadang apa dia contoh kan? Ya Pak Ji. Nah, celah di pasar kalau ada istri ibu lah tuh lah kayak Islam dia, tapi masih belum ada dia istilahnya Bu. Tidak masalah saja membuka auratnya ke pasar, berarti sungguh sangat disayangkan Bu. Ditanya suaminya tuh, apakah di padian saja mahkota isinya nampak orang lain bersama-sama itu bahaya sana kan? Itu mahkota yang hanya suami boleh melihat. Itu namanya dayus, laki-laki yang lemah. Dayus, lemah, samanya panakuit. Dia harus agama tanda boleh. Jangan padian istri awak buka aurat nampak kepada termasuk nih Pak. Mohon maaf bicara Pak. Kalau orang rumah Bapak nyiram bunga di muka rumah, mampen kain di belakang rumah, itu harus tutup aurat. Bang, lalu tetangga sebelah bekok nampak rambut orang rumah Hawa, lah dosa di sini. Karena dia bukan muhrim. Nah, asal keluar rumah, ibu-ibu pakai jilbab deh. Nah, kadang-kadang kan di rumah kan biasa kok angin, usah di rumahnya tidak ada nampak ada. Nah, siram bunga, nampak rambut. Ampen kain di muka rumah ibu. Ibu buka jilbab, badoso Bu. Kalau lewat buka tengah lain nampak rambut ibu, ibu-ibu berdosa. Nah, tidak boleh nampak aurat. Termasuk, Bu, ini yang paling sering juga, Bu, termasuk kepada saudara ipar. Nah, ibu dia suami awak pergi ke rumah, ibu wajib tutup aurat. Karena saudara ipar itu bukanlah mahram kita atau muhrim kita. Dia adalah orang lain dalam segi agama, tidak boleh nampak aurat awak. Wajib awaknya. Biarlah awaklah dake, tidak bisa. Dalam konsep agama, dia bukan muhrim ibu, tidak boleh nampak aurat kepada dia. Karena jadi kalau suami tiba di awak, orang rumah pakai jilbab, kanannya dah pakai jilbab dia. Kalau dia abang ketibu, itu bukan muhrim. Kanannya dia. Walaupun daken, ini kanak-kanak yang kita tidak. Kalau masih konsep menjaga diri dan keluar dari api neraka. Jangan beko aurat itu nampak Bu padoso karena raku habis apa ini Bu. Hal-hal yang dianggap sepele. Inilah mungkin yang beberapa kali kita sebut ini dengan harapan tadi mudah-mudahan di sisa kehidupan aku, mudah-mudahan keluarga kita, suami, istri, anak-anak kita adalah menjadi keluarga yang Allah ridhoi. Keluarga yang tadi dikatakan Allah ridho dengan semua amalnya dan mudah-mudahan seluruh keluarga kita bisa bebas dari api neraka dan nanti di akhir kehidupan itu di akhirat sama-sama sadonyo masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. Ayah masuk sarugo, ibu masuk sarugo, anak-anak bisa bersama di kehidupan yang kekal nanti di akhirat ke surga bersama-sama. Inilah pesan ayat ini. Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak. Terbanyak maaf atas segala kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.